Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kendala penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebelum dan sesudah pandemi. Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan karena merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Arah dari suatu pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pendidikan yang bermutu dan dikelola secara profesional. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlakukan untuk bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional yaitu adanya guru yang berkualitas, profesional, dan berpengetahuan. Guru tidak hanya sebagai pengajar, namun guru juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada dasarnya, pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan di mana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat dilakukan secara tatap muka dan penyampaian pesan dan pendidik kepada peserta harus dilakukan melalui media. Karena pesan disampaikan melalui media, maka peserta didik diharapkan dapat belajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, melainkan belajar dengan tanggung jawab sendiri. Lembaga pendidikan jarak jauh sendiri menyediakan interaksi antara peserta didik dan pendidik atau tutor untuk mengadakan interaksi secara tatap muka dalam keadaan jarak jauh melalui surat, telepon, dan komputer. Akan tetapi, tutorial ini jarang dilakukan sehingga peserta didik harus belajar secara mandiri. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan jarak jauh adalah internet. Internet merupakan perpaduan antara teknologi komputer, teknologi audiovisual, teknologi komunikasi, dan teknologi pembelajaran itu sendiri. Dan sifatnya sudah menyerupai bentuk pembelajaran langsung atau direct instruction yang dapat melayani banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan, namun tetap melayani individu dalam kerangka pelaksanaan pembelajaran yang individual. Sekarang kita memasuki pembahasan masalah akibat pandemi COVID-19, banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Seperti dalam cuitan UNICEF Amerika Serikat pada tanggal 9 Maret, di bawah hampir 300 juta peserta didik terkena dampak penutup instruksi pendidikan tersebut. Beberapa daerah di Indonesia yaitu Jakarta dan Surakarta juga telah siap siaga menghadapi COVID-19 dengan menutup sekolah-sekolah di dua daerah tersebut. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga melakukan kebijakan serupa. Kebijakan ini yang tujuannya tak lain adalah untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Senada dengan himbauan WHO bahwa semua elemen masyarakat perlu berpartisipasi dalam mencegah dan meminimalkan dampak penyakit tersebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak menyurutkan institusi pendidikan tersebut untuk mengadakan pembelajaran, bukan pelajaran tatap muka, melainkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada masa pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kerja kependidikan adalah yang paling utama. Sistem pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan sejak terjadinya pandemi COVID-19 masih memiliki sejumlah kendala. Tak sedikit para siswa yang akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan belajar karena tak memiliki gawai sebagai alat penunjang. Bukan hanya pengguna teknologi yang menjadi masalah, banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring. Diantaranya adalah 1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. 2. Sarana prasarana yang kurang memadai. 3. Akses internet yang terbatas. 4. Kurang siapnya penyediaan anggaran. Bahkan terjadi kerugian siswa pada proses penilaian. Ada kerugian mendasar bagi peserta didik ketika terjadi penutupan sekolah ataupun kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh peserta didik pada kondisi normal. Sekarang, dengan mendadak karena dampak COVID-19, maka ujian dibatalkan atau ditunda, membuat penilaian bagi peserta didik berkurang. Bagaimana solusinya? Langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia dalam penanganan dampak ini COVID-19 pada dunia pendidikan seluruh
stakeholders harus bahu-membahu bertindak kondisi. Ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, operasionalisasi di lapangan. Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholders pendidikan adalah: 1. Pemerintah memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik seperti refocusing kegiatan, relokasi anggaran, dan lain sebagainya. 2. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya dengan bantuan oleh guru sekolah dan selanjutnya guru mengatur langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin dengan bantuan orang tua. Dan yang terakhir, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Kesimpulannya, kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam pembelajaran, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan nilai publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini? Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran. Ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran, recovery untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa pendidikan. Sehingga kebijakan yang baik adalah menunda penilaian, bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Nama saya Muhammad Fauzan Rahmatullah dari Universitas Pancasila Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.